Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Maliha dengan NIM 21421000110 dari Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi makro. Tugas ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Temi Wijaya. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit sejarah ekonomi makro. Makroekonomi modern berasal dari tahun 1930-an. Dia muncul sebagai respon terhadap depresi besar krisis Malaysia. Metode mikroekonomi yang sebelumnya digunakan para ekonomi tidak efektif dalam menjelaskan mengapa ekonomi terbesar dunia itu jatuh. Mikroekonomi memperhatikan aspek-aspek kecil dari suatu ekonomi. Para ekonomi membutuhkan cara baru untuk menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi Norwegia Frisch adalah orang pertama yang menggunakan istilah makroekonomi di media cetak pada tahun 1933. Tetapi ekonomi Inggris John Maynard Keynes yang karyanya dan gagasannya pada 1930-an mempopulerkan penggunaan makroekonomi untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam skala besar. Keynes menjadi terkenal bukunya di General Theory of Employment, Interest dan Money diterbitkan pada tahun 1936 sebagai yang pertama dari para ahli makroekonomi yang hebat dengan teorinya tentang apa yang menyebabkan depresi besar dan apa yang dapat mengatasinya. Baik, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang apa itu definisi ekonomi, apa itu tujuan ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro sendiri merupakan ilmu ekonomi yang memakai pendekatan secara keseluruhan untuk mempelajari perekonomian sebuah negara dengan komprehensif. Pendekatan ilmu ekonomi makro dinilai mampu membaca dan menjelaskan arah perubahan ekonomi negara yang berdampak pada masyarakat dan pasar. Ada alasan kenapa studi ekonomi makro dibutuhkan. Seperti disebut di sebelumnya, ilmu ekonomi makro dianggap mampu membaca dan menjelaskan keadaan ekonomi yang mampu dijelaskan oleh pendekatan ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya, contoh-contoh mengenai hal-hal tidak bisa dijelaskan ilmu ekonomi makro, antara lain 1. Kenapa pengangguran muncul di sebuah negara? Yang kedua, kenapa perkembangan ekonomi negara bergerak lambat? Yang ketiga, kenapa kenaikan harga umumnya diikuti pengangguran? Dan yang keempat, apa faktor-faktor yang menentukan tingkat ekonomi sebuah negara? Tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro bertujuan untuk membantu memahami serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perekonomian negara. Ketika semua telah dipahami dan diselesaikan, maka ekonomi makro bisa digunakan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang mau diambil. Inilah beberapa tujuan kebijakan yang diambil dalam ekonomi makro. Yang pertama, meningkatkan produksi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional sekaligus membantu meratakan pendapatan secara merata. Yang keempat, mengendalikan laju inflasi negara. Yang kelima, membantu menstabilkan perekonomian negara, menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang keenam, meningkatkan pembayaran. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro bagi mahasiswa memiliki ruang lingkup yang akan kamu pelajari. Apa saja cakupan tersebut? Sebelum masuk ke ruang lingkup, ada hal yang digarisbawahi, yaitu terkait dengan mekanisme kerja ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro sering diterapkan dalam analisis target, mulai dari target kebijaksanaan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, dan masih banyak lagi. Apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi makro? 1. Menentukan kegiatan perekonomian negara. Ilmu ekonomi makro akan mampu menjelaskan pergerakan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Pendekatan yang digunakan akan memberi detail pengeluaran secara keseluruhan, yaitu pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang kedua, kebijakan pemerintahan. Sebuah negara takkan lepas dari persoalan tentang inflasi atau pengangguran. Di sini pemerintah berperan kebijakan fiskal moneter.
Yang ketiga, pengeluaran menyeluruh atau agregat. Pengeluaran menyeluruh agregat yang tidak ideal bisa memicu masalah perekonomian. Ketika pengeluaran menyeluruh berada dalam taraf yang ideal, maka inflasi bisa dikontrol dan kesempatan kerja lebih baik. Pengaruh ekonomi makro pada bisnis dan kehidupan. Pertama, ekonomi makro mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi makro. Otomatis, pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh. Begitu juga dengan pengaruh tenaga kerja. Pengaruh ekonomi makro dapat membuat pemerintah atau swasta membuka lapangan pekerjaan baru. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh pada perhitungan gaji, tunjangan, sampai pemotongan pajak dari upah para pekerja. Sedangkan di sisi kehidupan, pengaruh ekonomi makro bisa dilihat dari kestabilan harga barang yang beredar di pasaran. Terakhir, pengaruh ekonomi makro juga dapat berimbas pada keputusan membuat bisnis. Baik, sekian dari pembahasan tentang ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau materi yang saya jelaskan.